Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, ini Uswatun Fadila. Pada video kedua ini, kita akan membahas bersama manfaat, tantangan, dan etika pemanfaatan AI dalam pengajaran. Sobat pelatihan, setelah kemarin di video pertama, di akhirnya kita membahas terkait dengan penerapan AI dalam pembelajaran. Lalu sebenarnya manfaatnya dalam penerapannya di pendidikan di pembelajaran itu apa? Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Dalam era digital seperti saat ini ya, sobat pelatihan ya, pembelajaran jarak jauh menjadi semakin umum dilakukan. Sobat pelatihan bisa menggunakan full e-learning atau blended learning, bahkan hybrid learning seperti itu. Namun, tantangan utama dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah kurangnya interaksi antara siswa dan guru, serta kemungkinan kebosanan yang muncul selama proses pembelajaran. Dalam hal ini, AI dapat memberikan solusi yang lebih efektif, yakni dengan memberikan pengalaman belajar menggunakan misal chatbot ya, atau penerapannya dengan asisten virtual seperti itu. Di mana chatbot dan asisten virtual ini dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran, kemudian menjawab pertanyaan, dan memberikan umpan balik secara real time. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk sobat pelatihan membuat konten-konten pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan minat dari siswa kita, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan mengurangi kebosanan pada saat proses belajar. Manfaat yang kedua adalah mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih personal atau individual dan adaptif. Artificial intelligence ini dapat membantu meningkatkan efisiensi pembelajaran melalui pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif. AI dapat digunakan untuk memahami gaya belajar siswa dan memberikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan dari siswa. Contohnya, sebuah platform pembelajaran online menggunakan AI untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam berbagai topik. Nah, di sini nanti berdasarkan hasil dari identifikasi tersebut, platform tersebut akan menyediakan materi dan latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat yang ketiga, mendukung penilaian dan umpan balik yang efisien. Umpan balik yang tepat waktu dan akurat sangat penting untuk memastikan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Nah, memberikan umpan balik yang efektif dan konsisten kepada siswa dalam kelas yang berbeda-beda bisa menjadi tugas yang menantang bagi sobat pelatihan Bapak Ibu Guru. Inilah mana AI dapat membantu. Dengan menggunakan teknologi AI, sistem dapat secara otomatis menganalisis data pembelajaran dan memberikan umpan balik yang lebih akurat dan personal real time kepada setiap siswa. Manfaat yang keempat adalah memungkinkan bimbingan dan pendampingan yang cerdas. Bapak Ibu atau sobat pelatihan serta pengajar yang menggunakan tutor AI dapat menghemat banyak waktu untuk menjelaskan konsep yang sulit kepada siswa kita. Siswa dapat menghindari rasa tidak nyaman dengan meminta bantuan lanjut dengan menggunakan misal chatbot atau asisten pribadi virtual bertenaga AI. Ini memungkinkan pembimbingan dan pendampingan yang cerdas. Dapat kita tarik garis besarnya ya sobat pelatihan ya, dengan menggunakan AI, pemanfaatan teknologi AI ini dalam pembelajaran oleh guru itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa. Sobat pelatihan, selain manfaat yang bisa kita rasakan dengan penerapannya proses pembelajaran, ada beberapa tantangan ya yang kita hadapi terkait dengan penerapan AI ini. Yang pertama
pertama adalah ketersediaan sumber daya, meliputi infrastruktur teknologi, aksesibilitasnya, dan pelatihan untuk guru. Jadi penggunaan AI ini memerlukan infrastruktur dan aksesibilitas teknologi yang memadai, seperti internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Tantangan ini akan dirasa ya di daerah-daerah pedesaan atau wilayah yang kurang berkembang secara teknologi. Penggunaannya, pengaplikasiannya juga harus didukung dengan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengoperasikannya. Guru harus diberikan pelatihan dan sumber daya yang cukup untuk memanfaatkan AI dalam pembelajaran. Tantangan yang kedua sobat pelatihan adalah terkait dengan etika dan privasi atau perlindungan keamanan dari data siswa. Penggunaan AI dalam pembelajaran melibatkan pengumpulan dan analisis data siswa. Tantangan terbesarnya adalah menjaga keamanan dan privasi dari data siswa agar tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tantangan yang ketiga terkait dengan ketergantungan yang berlebihan. Jadi di sini pentingnya keseimbangan antara teknologi dengan interaksi manusia. Jadi sobat pelatihan tidak langsung menyerahkan begitu saja ya ke AI, tapi tetap harus adanya instruksi kita. Karena seorang guru ya, kita memiliki rasa, memiliki hati yang itu tidak dimiliki oleh AI. Tantangan keempat, terkait dengan algoritma AI rentan terhadap dia. AI dapat menggunakan dia jika data yang digunakan untuk melatihnya tidak mewakili dari kebutuhan siswa atau jika ada kesalahan dalam algoritmanya. Ini dapat menyebabkan diskriminasi tidak disengaja dan merugikan beberapa siswa. Jadi, untuk memastikan algoritma AI tidak menghasilkan diskriminasi atau ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Ya, peran kita ya sobat pelatihan ketika kita meminta bantuan terkait dengan AI, kan sobat pelatihan harus mereviewnya dulu. Cocok tidak sesuai dengan dia. Sobat pelatihan, etika pemanfaatan AI dalam pembelajaran menjadi hal yang sangat penting karena penggunaan AI ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap individu siswa, guru, dan masyarakat. Kami bagi etika ini menjadi 5 poin penting. Yang pertama adalah transparansi. Penggunaan AI dalam pembelajaran harus transparan. Semua proses dan keputusan yang diambil oleh sistem AI harus dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipahami, dan dijelaskan dengan jelas oleh para pengguna, baik itu guru, siswa, atau pihak lain yang terlibat dalam proses pembelajaran. Transparansi ini juga membantu menghindari bias yang tidak disengaja dalam sistem AI. Etika yang kedua, keadilan dan non-diskriminasi. AI menggunakan algoritma yang didasarkan pada data pelatihan. Algoritma ini rentan terhadap bias yang ada dalam data tersebut. Penting untuk memastikan algoritma AI ini tidak menghasilkan diskriminasi atau ketidakadilan dalam pengambilan keputusan terkait. Yang ketiga adalah privasi dan keamanan data. Keamanan data di sini mencakup perlindungan data pribadi dan keamanan dari data siswa. Data siswa sebaiknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan yang ditentukan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau yang bertentangan dengan privasi dari siswa. Etika yang keempat, pengawasan dan pertanggungjawaban. Lembaga pendidikan harus mengawasi dan memastikan bahwa AI digunakan dengan etika dan untuk tujuan pendidikan yang jelas. Kebijakan dan aturan yang jelas harus ditetapkan untuk mengatur penggunaan AI ini dalam lingkungan pendidikan. Para pemilik dan pengguna AI harus bertanggung jawab penuh atas tindakan dan hasil dari sistem AI yang mereka operasikan.
Mereka harus bisa menerima konsekuensi dari kesalahan atau kerugian yang mungkin diakibatkan oleh AI. Jadi, sebagai pelatihan, kita sebagai AI harus melakukan pengawasan dan jawaban terkait dengan konten atau hal yang sudah kita buat menggunakan AI. Ketika yang kelima, terkait kesadaran dan pelatihan, atau di sini kemampuan teknis. Adanya kesadaran dari guru terkait dengan potensi dan batasan AI. Guru perlu tahu kapan dan bagaimana sebaiknya menggunakan AI dalam pembelajaran, serta menyadari bahwa AI ini bukanlah pengganti guru, tetapi alat bantu yang dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran. Guru harus memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem dengan aman dan efektif. Pelatihan dan sertifikasi menjadi penting ya buat pelatihannya untuk memastikan bahwa para pengguna memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknologi yang mereka gunakan. Sobat pelatihan, demikian tadi pembahasan kita bersama terkait manfaat, tantangan, dan etika penggunaan AI dalam pembelajaran. Kita mungkin Alhamdulillah, kita Pak Sowana, pemanfaatan AI ini dengan tapi juga memerlukan kesadaran jawab dari seluruh bahwa tahun ini digunakan secara etis hitung tahun ya. dengan Kita apa-apa buat kesabaran itu dapat meningkatkan sistem pendidikan masa depan yang lebih baik. Mesin bisa menghitung Bisa kayak kandulan hari itu pemahaman. Tenggalek ke diri Tenggalek enggak nih. Kita punya tujuan. Iya kayak kandulan ya. Namun kita punya Aku gak lagi tinggi selamat kita belajar. kayak kandulan buat kuya di Blitar kayak kan lu pernah di Blitar deh. Ya wes lah bikin atau dia ya piye kayak nah